Saya Juanita Wiratmaja masih bersama Anda, Saudara. Siapa yang tidak kenal grup musik Slank? Personel grup musik ini pernah terjerat narkoba, namun berkat dukungan keluarga dan rekan-rekan di sekitarnya, mereka mampu melepaskan diri dari jeratan barang haram itu. Bukan hanya itu, mereka juga mengajak Slankers, sebutan untuk fans Slank, agar bebas narkoba. Pemirsa, inilah sisi lain Slank. Tentang para pahlawan dan arti pengorbanan, Ma, aku haus dengan doa-doamu. Dari jam berapa, Pak? Dari kemarin. Lu dari jam berapa? Lu dari kecil di sini deh. Ngapain, Mbak? Saya, Mas. Oke, Mas. Tapi jangan dibikin susah. Hidup memang bikin pusing. Jangan tambah dibawa. Halo, assalamualaikum. Halo. Pas banget kayaknya pas lagi makan deh. Apa kabar? Ini terus makan aja dulu ya. Ini masakannya Bunda Ivet. Masakan Bunda Ivet. Oh iya, dapur. Oh, dapur. Bunda Ivet. Dapur Bunda Ivet. Netin potlot. Emang rezeki. Salaman dulu dong baru makan. Siap, siap. Eno, Mas. Eno. Halo, Eno. Halo, Mas. Silakan. Halo, Mas Kakak. Iya. Ini makanan khas potlot yang paling diminta-minta. Legendaris. Legendaris, semuanya yang pernah datang ke potlot pasti pengen Ketagihan. datang lagi karena pengen Karena makan ini. Oh, apa, mau Mas, dari biasanya? dari promotor, artis, menteri. Kan dicari ini kalau ke potlot ya. Kalau potlot nyari konsultan. Sambelnya terkenal. Sambalnya ya, Bunda? Ya, Yang mana? Sayur asem, Oh, yang dicobek itu mantap nih. lalap dan ya ada satu nggak ada nih Apaan, Mas? pete. Ada Ini tuh, ada, ada. tapi campur ini nih. Di kanteri, Wir. Oh, di Ikan kantorinya. Kita bersatu sama-sama. Film Slank Gak Ada Matinya kan hari ini mulai tayang ya? Di Yes. bioskop ya? Kenapa sih tiba-tiba bikin film? Ya ini biografi dalam rangka 30 tahun. Kok memang khusus dalam rangka 30 tahun? Memang pengen bikin suatu biografi film bercerita tentang slang formasi 14. Dimulai tahun 97 ya. Sampai pendek sebenarnya dari 97 sampai tahun 2000. Jadi ceritanya gimana gue, kakak sama Ivan dulu di saat Abdi sama Ridho masuk terlibat narkoba. Abdi dan Ridho menyadari, Bunda menyadari, bukannya ditinggalin kita, tapi malah Didukung terus, disupport. diurusin untuk akhirnya bisa keluar dari situ. Kenapa itu yang diangkat? Apa yang pengen di-share sih? Gitu? Oh, itu hijrahnya Slank ya. Oh gitu. Hijrahnya Slank, dan ini sebenarnya momentum 13 tahun kita keluar dari heroin, dari narkoba. Sejak tahun 2000 berarti ya? Sejak tahun 2000. Dan waktu itu kita berjanji mau ngajak Slankers, dan memang banyak yang ikut sembuh bareng kita. Tapi hari ini bukannya malah makin bersih, tapi malah makin pengguna narkoba malah tambah banyak. Jadi ibaratnya itu memprihatinkan banget ya. Slank 13 tahun bersih, tapi sekarang malah makin banyak kalangan juga ya. Makin meluas kan, nggak cuma generasi mudanya yang menggunakan gitu kan. Hakim pun makin Hakim gitu kan. Lagi digeledah soal apa penyuapan malah ditemuin ganja gitu. Itu kan apa ya, ironis gitu loh. Iya, justru itu tentunya apa, kita pengen banget film ini jadi inspirasi. Kayak kita aja sama Bunda setahun nggak dikasih handphone, nggak dikasih uang cash. Kredit card masih dikasih ya, karena nggak bisa beli heroin pakai kredit card. Jadi gesek ya. Kemana-mana kita Pasti ikutin. Ke mall Jadi ditaruh 10 orang. ada yang nemenin terus gitu ya. Tahun. Satu setengah tahun. Setengah tahun. Kayak gitu. Nggak dapat handphone, nggak dapat uang. Kalau beli apa-apa minta.
Jadi menurut Bunda nih kalau misalnya dikirim ke rehab gitu, itu malah kasihan gitu Bunda ya, apa gimana? Kadang di tempat rehab tuh kan banyak. Nggak Banyak bayar, temennya ya? Bukan, obat itu banyak. Kadang ya kayak di penjara tuh harus dipisahin kan. Banyak temen yang ketangkep masuk penjara, keluar jadi bandar. Karena kenalan di dalam sama pemakai sama bandar. Justru malah pemakai bandar segala ngumpul di dalam situ. Iya. Jaringannya makin kuat gitu ya. Makin luas. Nggak akan sembuh juga. ya. Nggak akan sembuh. Kayak konvensi di dalam situ. Iya. Dan di lagu slang zaman dulu udah gosip jalanan udah ditulisin bahwa di dalam penjara adalah tempat paling banyak narkoba. Kalau satu Indonesia putus, kita dulu tuh nyarinya kemana? Kalau nggak ke Bali apa namanya? Kerobokan. Kerobokan saya pernah tuh. Satu Justru lagi malah di, ke dalam LP kerobokan. iya satu lagi di Cipinang gitu. Itu udah dari zaman dulu. Dan kayaknya nggak tahu. Cuman semua nutup. Nutup mata ya. Ya nggak tahu deh duitnya kenceng soalnya. Maafkan aku. Yang sebelah kiri itu slang asli. Sebelah kanannya kan slang KW itu. Nah, Kawin super katanya. Kawin super. Gimana pendapatnya ini nih, kelima personil ini atas para pemeran slang? Udah oke, cocok atau apalah, keimutan apa-apa They did mungkin? excellent Hah? job. Iya. Excellent? This is Oh, ya? the best rock and roll movie ever made di seluruh dunia. Kalau aku udah nonton semua biografi rock and roll dari Jim Morrison, John Lennon segala macam. Kenapa yang Michael ini Boring, the best? mungkin dia beban juga kali meranin bibin gitu, beban kali jadi serius gitu risetnya. Apalagi Bunda bisa bilang sama Bim, begitu jeleknya kamu tuh waktu kamu lagi pakai. Jadi namanya Adipati begitu banget. Merananya pernah nggak Bunda? Persis orang mabok, orang sakau tuh persis. Makanya aku jadi ada contoh kan kalau dia lihat gitu, jelek muka gue. Jadi nggak mau pakai lagi. Si sutradaranya Fajar Bustami itu dia berhasil menangkap momen-momen yang penting di era tahun 97 ke 2000 di mana slang harus berjuang untuk eksistensinya dan juga harus berjuang untuk melawan narkoba gitu. Dan itu konflik dan drama yang terjadi saat itu berhasil sama si sutradaranya ditangkap. Dan yang bikin kita semua nonton begitu terenyuh gitu. Ini kejadian yang kita alami sendiri. Berarti sulit banget ya menggambarkannya karena yang difilmkan sendiri ngerasa sampai terenyuh gitu. Iya. Di sini tempat cari senang, salah tempat kalau kau cari uang. Di sini Kita lihat lirik-liriknya slang yang sekarang gitu kan. Kalau mungkin tahun 90-an dulu kan tentang cewek seksi gitu kan, ya dia sungguh seksi gitu kan. Kalau sekarang kan udah mulai soal demokrasi masuk, soal Pancasila dimasukin lirik gitu kan. Ini kenapa sih umur nggak bohong apa kenapa? Apa yang terjadi sama slang? Sebenarnya salah pendapat itu karena dari album pertama itu udah ada satu lirik yang kita bilang memang jaketku memang kotor, jangan menghina, yang penting gue bukan koruptor. Itu album pertama slang. Jadi sebenarnya idealisme soal Anti nggak korupsi dan segala macam itu udah dari awal dari awal. Cuman mungkin nggak makin sekarang hari aja. makin mengental, makin hari makin banyak orang yang melihat bahwa slang not just love gitu. Tapi memang yang kita bikin video klip semua buat istilahnya buat peluru kita itu memang lagu cinta semua. Tapi di setiap album kalau di persentase lagu cinta cuma 10%. 90% itu adalah alam, politik, sosial, youth movement. Terus kalau yang di album yang ke-20 yang nggak ada matinya, apa yang disajikan di situ? Iya, ini memang mengental kedewasaan sih memang di sini. Memang kita ngasih gambaran slang nggak ada matinya adalah maksudnya selama Republik ini berdiri slang nggak bakal mati, titik itu ada di salah satu lagu di ucapan kakak gitu. Tapi ini apa artinya juga slang nggak akan pensiun dari bermusik? Iya.
Masih kecil, hati kecil tuh pengennya begitu ya. Karena yang bisa menghentikan orang berekspresi hanya kematian kan. Dan kita bermain musik karena berekspresi, karena ingin mencatat sejarah, ingin mencatat lingkungan, ingin ngasih tahu pemikiran. Jadi hanya mati yang bisa menghentikan kita. Jadi selama fisik masih ada, belum pikun, kayaknya masih Main terus. Kalau kematian cuma fisik doang yang mati, tapi spiritnya nggak. Betul. Mudah-mudahan filmnya sukses, album barunya juga sukses, dan beneran gak ada matinya. Amin. Oke.